Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pertemuan kita kali ini membahas tentang siklus Brighton aktual. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan apa itu siklus Brighton yang ideal tentunya. Nah, kita lihat sekarang, ini adalah skema daripada siklus Brighton itu. Jadi ada kompresor, ada turbin, kemudian ada heat exchanger di mana kalor dimasukkan, dan ada heat exchanger di mana kalor dibuang. Pada siklus ideal, 1-2 atau di kompresor ini adalah isentropik. Demikian pula pada turbin, itu isentropik. Nah, yang aktual, ya kompresornya tentu saja tidak isentropik. Jadi, dari 1 ke 2, aktual. Ini dia. Demikian pula ketika keluar 3 ke 4, ini menjadi ke sini yang aktualnya. Kalau ini tadi kan idealnya di titik 4, kalau di sini idealnya titik 2. Kemudian pada siklus aktual di sini, tekanan di 2 dan di 3 masih dianggap sama, artinya tidak ada penurunan tekanan di dalam heat exchanger ini. Demikian pula di sini tidak ada penurunan tekanan. Ya, sama juga dengan analisis sebelumnya bahwa di dalam heat exchanger tidak ada kerja, demikian pula di sini tidak ada kerja, hanya yang terjadi hanya ada kalor. Kemudian ya kompresor di sini karena dia tidak jadi karena di sini tidak isentropik, maka tentu saja ada losses. Ya, makanya nanti akan ada efisiensi kompresor. Jadi kalau kita lihat bahwa ya kerja kompresor sebelumnya kan kita tahu bahwa pada pertemuan sebelumnya kerja kompresor itu sama dengan ya jadi H2 min H1. Ini yang ideal tempo hari ya. Kalau yang aktual saya tulis sebagai aktual. Berarti saya tulis H2 aktual kurang H1. Jadi ini yang aktual. Ini. Nah, kalau kita lihat garis dari sini, ini dengan ini, ya, maka terlihat kalau dua aktual itu lebih tinggi temperaturnya daripada ideal. Karena temperaturnya lebih tinggi, otomatis H2 aktual lebih besar daripada H2 ideal. Karena ini lebih besar daripada ini, sementara pengurangnya sama, otomatis W kerja kompresor aktual itu menjadi lebih besar daripada kerja kompresor yang ideal. Dan dari sinilah kita definisikan efisiensi isentropik kompresor atau disebut dengan efisiensi C saja ini menyatakan kompresor ya. Itu adalah, ingat, efisiensi itu yang lebih besar, lebih kecil dibagi dengan yang besar. Berarti kita tulis W kompresor dibagi W kompresor aktual. Kompresor yang ideal itu adalah H2 min H1 dibagi dengan H2 aktual kurang H1. Itulah ini ya yang kompresor. Untuk turbin ya dengan cara yang sama, kerja turbin ideal itu ya, kerja turbin ideal itu adalah H3 min H4. Jadi H3 min H4. Sementara yang aktual, kita kasih simbol aktual, yaitu H3 min H4 aktual. Kembali kepada sini, kalau kita tarik garis ke kiri, ke arah temperatur, kita lihat bahwa temperatur di titik 4A lebih besar daripada temperatur di 4. Artinya, entalpi di titik 4A atau H4A itu lebih besar daripada H4. Jadi saya tulis begini, H4A itu lebih besar daripada H4. H3-nya tetap, pengurangnya ini lebih besar pengurangnya daripada ini. Otomatis kita dapatkan bahwa W turbin aktual itu menjadi lebih kecil daripada W turbin ideal. Ya, saya ulangi, turbin aktual itu hasilnya lebih kecil daripada yang aktual. Kenapa? Karena H4-nya ini lebih besar, ya saya ulangi, H4-nya lebih besar daripada H4 aktual lebih besar daripada H4 ideal. Yang dikurangi tetap, pengurangnya ini lebih besar daripada ini, ya.
Jadi karena ini dikurangi lebih besar, maka tentu saja ini hasilnya lebih kecil. Oleh karena itu, muncul efisiensi isentropik turbin didefinisikan sebagai, ingat, selalu yang kecil dibagi dengan yang besar. Berarti W turbin aktual dibagi dengan W turbin ideal. Aktualnya itu apa? Yaitu H3 min H4 aktual dibagi H3 min H4. Ya, ini nanti bisa semua kita hitung di contoh-contoh soal yang kita akan dapatkan nanti. Jadi, kita lanjutkan sekarang ke contoh soal. Ini sebuah PLTG bekerja berdasarkan siklus standar udara Brighton. Udara masuk kompresor dengan data tekanan 100 kPa, temperatur 22 derajat Celcius, dan keluar pada 600 kPa. Berarti di sini P1, P4 100 kPa, T1-nya 22 derajat Celcius. Ini P3, P4 itu 640 kilopascal, bukan P3, P4, P2, P3 ya. P2, P3 ini P1, P4 ya. Kemudian temperatur maksimum T3 807 derajat Celcius. Efisiensi turbin ini yang tadi kita definisikan, efisiensi turbin itu 85%. Efisiensi kompresor ini sama dengan 82% ya. Pertanyaannya, hitung kerja bersih yang dihasilkan siklus jadi WNET ya. Kalor yang dimasukkan ke dalam sistem ya, Qin, ingat WNET tetap sama ya. Jadi WNET tetap sama yaitu Qin min Q out ya. Cuma nanti kan ada hubungannya dengan yang aktual tadi ini ya, Qin Q out. Kemudian efisiensi termalik siklus, efisiensi tetap saja sama. Jadi efisiensi selalu WNET dibagi dengan Qin. Cuman kan yang berubah WNET dan Qin-nya nanti tidak sama dengan yang ketika ideal. Kalau ini kan Qin. Oke. Nah, kita lihat diagram ini ya, ini soalnya ya. Jadi nanti Qin ini berarti kan H3 min H2 aktual. Jadi Qin-nya nanti itu akan menjadi Qin sama dengan H3 min H2 aktual. Sementara Q out-nya itu nanti menjadi ini H4 aktual min H1 ya. Itu yang bedanya ketika kita masih berbicara di ideal. Data-datanya sudah kita ketahui semua seperti ini. Lalu kita masuk ke hitungan. Titik 1. Ingat tadi tekanan dan temperatur di titik 1 diketahui. Maka berdasarkan T1, ingat temperaturnya harus kita jadikan Kelvin sebab data intrik kita di tabel udara yang berada pada sebelah kiri itu adalah temperatur dalam Kelvin. Nah, berdasarkan temperatur 295 Kelvin ini dari tabel kita peroleh besarnya nilai PR1 ada, kemudian nilai H1 ada. Seperti itu. Dan ini tidak perlu diinterpolasi karena langsung kita temukan di tabel. Di titik 2, proses 1 ke 2 itu adalah isentropik. Sorry, tadi sudah tidak isentropik, maaf ya. Ini yang kalau asumsinya ideal dulu, kita asumsi yang ideal dulu. Jadi proses 1-2 yang kita asumsi ideal. Ya, ini yang kita asumsi ideal. Oke. Nah, PR2 per PR1 sama dengan P2 per P1. Ingat, ini hanya berlaku kalau dia proses isentropik. Ini isentropik. Ya. Lalu kita dapatkan PR2 seperti ini. Kemudian berdasarkan PR2 dari tabel, secara interpolasi kita dapatkan nilai H2 sama dengan sekian. Nih, kemudian ini T2 sama dengan sekian. Ini H2 adalah yang ideal, yaitu di mana proses 1-2 adalah proses yang isentropik. Kemudian, dari hubungan yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu efisiensi kompresor H2 min H1 dibagi H2 aktual min H1, maka dari sini kita dapatkan H2 aktual, yaitu kita kali silang begini. Jadi, H2 aktual min H1 itu kan sama dengan H2 min H1 dibagi dengan efisiensi kompresor. Nah, kemudian kalau ini kita pindahkan ke sebelah kanan, kita dapatkan bahwa H2 aktual itu sama dengan H1 ditambah H2 min H1 dibagi dengan efisiensi kompresor. Tinggal masukkan nilai-nilai yang kita peroleh, yaitu H1 ada di atas, ya. H2
H2-nya sudah ada yang ini. Kemudian H1-nya masukkan lagi, efisiensi kompresor dari soal sudah ada. Lalu kita akan dapatkan bahwa H2 aktual menjadi 547,632. Oke. Kemudian titik 3 ya. Berdasarkan T3, ini kan diketahui T3-nya 1080 Kelvin dari tabel, kita dapatkan PR3 15,52, kemudian H3 1137,89. Kemudian 34 itu adalah proses isentropik, ya. Ingat, ini asumsi bahwa ini adalah proses yang ideal. Ini ideal, yaitu yang prosesnya isentropik, ya. Kemudian kita dapatkan PR3-nya sudah ada, P4-nya ada tadi, P4 sama dengan P1, P3-nya sama dengan P2, ada semua, sehingga kita dapatkan PR4 seperti ini, ya. Kemudian berdasarkan PR4 24,25 dari tabel dengan interpolasi, kita akan dapatkan hasil ya seperti ini. Ya. Sekali lagi ini entalpi ini adalah entalpi yang masih aktual, masih ideal, sorry, ini yang masih ideal. Kemudian dari efisiensi turbin, ya rumus efisiensi turbin ini, ya, yang saya tulis tadi efisiensi T, yaitu H3 min H4 aktual. Dari sini kita uraikan. Ini saya taruh di sini aja dulu. Berarti H3 min H4 aktual itu sama dengan H3 min H4 ideal dikali dengan efisiensi turbin. Dengan demikian, saya bisa mendapatkan bahwa H4 aktual itu sama dengan H3 minus ya H3 minus H4 dikali efisiensi turbin. Masukkan nilai-nilai yang kita sudah ketahui. H3 kita sudah peroleh di sebelah atas sini. H4 kita dapatkan dari sebelah sini. Kemudian efisiensi turbin ada dari soal. Maka kita dapatkan H4 aktual seperti ini. Data-data kita sudah lengkap peroleh. Ya, semua kita sudah peroleh. Sekarang kalau supply Q in. Ingat tadi definisi kita yang saya sudah jelaskan sebelumnya tadi bahwa Q in tentu saja asumsi kita di sini adalah Q in aktual, bukan lagi yang ideal, yaitu sama dengan H3 min H2 aktual. Ya, kita tinggal masukkan angka-angkanya, itu kita peroleh seperti ini besarnya. Ya, kalau buang Q out, ya Q out sama dengan itu tadi, jadi kita tinggal Q out, yaitu H4 aktual kurang H1. Ya, kita tinggal masukkan, dapat 453,05. Maka kerja bersih itu sama dengan W net sama dengan Q in min Q out. Jadi kita tinggal tulis W net sama dengan Q in min Q out. Q in-nya ada 590, Q out-nya 453. Ya, kita masukkan dapat W net 137,208. Efisiensi termal sama dengan W net dibagi dengan Q in. Jadi efisiensi termalnya siklus sama dengan W net dibagi dengan Q in. Mau jadikan persen tinggal klikkan 100%. Jadi dapatkan 23,245%. Ya. Pertemuan kita tentang siklus Brayton aktual kita cukupkan ke sini. Untuk materi selanjutnya, kita akan masukkan ke siklus Brayton dengan berbagai variasi-variasi lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.